Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cucu Satria Barona, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SD Negeri 2 Pasaman Selatan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid. Pembahasan demonstrasi kontekstual ini berhubungan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implikasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa pada tahun 1992. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk perkembangan pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama, trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai penuntun kodrat anak. Dan yang ketiga, pendidikan yang berpusat pada anak. Yang pertama yaitu trilogi pendidikan. Pandangan beliau tentang peran guru yang baik atau ideal tercermin dari semboyan-semboyan yang telah ia canangkan. Misalnya, ing ngarso sung tulodo, apabila di depan memberi contoh. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya, agar anak didiknya mampu memiliki perilaku yang baik pula. Ing madio mangun karso, apabila di tengah memberi semangat. Guru apabila berada di tengah atau bersama muridnya harus mampu memberikan motivasi dan semangat, agar anak didik merasa diperhatikan dan semakin giat dalam berusaha. Tuturi Handayani, apabila di belakang memberi dorongan. Seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun kodrat anak. Kodrat pada anak sejatinya ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai seorang guru, tentunya kita tidak asing dengan kata pamong, momong, among, atau ngemong yang memiliki arti supaya para guru dapat mendidik anak muridnya dengan cara menuntun dan memberi nilai-nilai yang positif dalam kehidupan mereka. Bukan menuntun dengan cara paksaan, melainkan dengan memperhatikan dan mengarahkan, agar anak didik bebas untuk mengembangkan dirinya, supaya semua peserta didik dapat merdeka batinnya, pikirannya, juga tenaganya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak memfokuskan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran pada kebutuhan dan minat anak. Pembelajaran yang bersumber dari minat anak akan menciptakan proses belajar yang bermakna. Siswa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pembelajaran yang berpusat kepada anak juga merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin pembelajaran saja. Implementasi di sekolah saya. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran.
Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik menggunakan model pembelajaran yang beragam, serta memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Model pembelajaran yang digunakan tentunya harus sesuai dengan materi yang dipelajari. Begitu juga dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Pendidikan dapat memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungan sebagai sumber belajar. Contohnya, penjaga kantin sekolah sebagai narasumber wawancara. Yang kedua, dalam kegiatan pembiasaan. Seorang pendidik selalu menuntun peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti agar terjadi pembiasaan dalam diri peserta didik. Contohnya, pembiasaan literasi, mengutip sampah, cuci tangan, praktik wudhu, dan salat berjamaah. Yang ketiga, yaitu dalam pembimbingan bakat dan minat peserta didik. Pendidik selalu dituntut untuk menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Contohnya, minat dan bakat dalam bidang seni dan olahraga. Tantangan implementasi di sekolah. Yang pertama, pendidik diharapkan mampu membuka dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu mengimbangi kodrat zaman peserta didik. Yang kedua, orang tua diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan karakter dan budi pekerti anak. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, pendidik dapat mengembangkan dirinya dalam komunitas kerja guru atau KKG, mengikuti webinar, pelatihan, serta seminar-seminar pendidikan yang lainnya. Yang kedua, sekolah melakukan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya nilai karakter dan budi pekerti peserta didik dalam kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.